Ya, sejauh ini jalan-jalan mana saja menggunakan sistem PBC ini atau Performance Based Contract oleh Kementerian PU? Kita lanjutkan lagi, Pak. Penerapan PBC sudah dilakukan di jalan-jalan mana saja? Pada tahap awal yang kita sebut sebagai tahap pembelajaran uji coba, kita terapkan di 2 paket kegiatan. Yang pertama adalah di Ciasem Pamanukan, kemudian yang kedua di Demak Trengguli. Itu 2011. 2012 kita perluas ke Semarang Bawen dengan nilai kontrak yang lebih besar, penanganan kegiatan juga lebih panjang, dan juga kita membuat kontrak PBC untuk 2 paket yang sifatnya fokusnya pada membuka inovasi, yaitu pada paket di Bojonegoro Padangan dan di Padangan Ngawi. Ini agak berbeda karena dia fokusnya adalah bagaimana menangani tanah ekspansif. Jadi kita membuka ruang, penyedia jasa silakan beradu inovasi di situ. Yang pasti kita ingin jalan di tanah ekspansif ini baik. Ini fokusnya agak ke membuka inovasi. Kemudian juga ada 1 paket di Saihanyu di Kalimantan Tengah yang fokusnya adalah pada pembangunan jalan baru. Saya kira sejauh ini sudah 6 paket. Kontraktor ini memiliki kekuatan tersendiri dalam bidang-bidang penyediaan jalan ini. Saya kira kita ingin mendorong, kita melihat bahwa kontraktor itu punya potensi untuk melakukan inovasi-inovasi. Ya, dalam sistem tradisional yang sifatnya prosesnya kita atur betul, teknologinya kita tetapkan, cara membuatnya kita atur, ini seperti membungkam potensi-potensi kontraktor ini. Padahal dia punya pemikiran-pemikiran dan kadang-kadang punya R&D juga beberapa kontraktor yang bagus. Ini yang kini kita buka potensinya. Nah, ketika setengah jalan mungkin evaluasinya adalah tidak memuaskan, apa kemudian dilakukan oleh PU? Secara umum yang namanya penerapan PBC itu sulit dikatakan berjalan smooth di negara manapun. Selalu ada periode transisional karena bukan hanya kontraktor yang harus mengubah kultur bekerjanya, juga penyelenggara jalan dari Kementerian Pekerjaan Umum, Direktur Jenderal Bina Marga juga harus melakukan perubahan, ya, dan konsultan juga yang merupakan karena sistemnya terintegrasi. Jadi pasti ada ibarat kita renovasi rumah, pasti ada debu-debunya dan sebagainya yang membuat kita tidak nyaman. Tapi kita kan ingin merenovasi, membuat rumah lebih baik, kira-kira begitu. Oke, nah dari 6 paket yang sudah dijalankan, evaluasinya bagaimana terkait jalan yang sudah dibuat? Ya, sebagian besar saya kira beberapa tujuan kita tercapai. Mereka melakukan inovasi yang cukup bagus, ya, dan serius terhadap bagaimana strategi mereka melaksanakan kontrak, memikirkan. Ada minoritas yang memang taraf pembelajarannya harus lebih awal. Oke, nah strategi harus mereka lakukan sendiri penuh dengan inisiatif, inovasi. Nah, bagaimana ketika mereka harus berhadapan dengan demografi jalan yang begitu rumit, katakanlah berbukit-bukit, kemudian juga berputar-putar, berkelok-kelok, apa yang challenge mereka hadapi dan dikatakan selama ini? Jadi begini, setiap penanganan kegiatan itu ada resikonya. Ada faktor-faktor yang beresiko. Ini yang perlu kita lakukan, analisis resiko. Jadi analisis resiko itu kemudian kita bagi-bagi. Kita sharing resikonya. Pokoknya kalau katakanlah suatu ruas jalan itu rawan terhadap bencana, bencana ini adalah suatu hal yang sulit diprediksi oleh kontraktor. Oleh sebab itu kita sebut bencana. Kalau kita bisa prediksi itu bukan bencana. Jadi kalau ada resiko terjadi bencana, sesuatu yang unpredictable, kalau itu terjadi jangan dibebankan kepada kontraktor resikonya. Itu harus dipikul oleh Bina Marga, oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Tapi faktor-faktor lain yang relatif predictable, yang bisa dihitung, itu kita serahkan kepada kontraktor. Jadi ada sharing risk di situ, ada analisis risiko, ada alokasi risiko. Oke, nah dengan sudah dilakukan penerapan PBC dan PBMC ini, tampaknya apa lagi yang mungkin harus diperbaiki dari sistem yang sudah dibangun ini? Adakah tambahan lain? Saya kira intinya adalah kalau kita lihat Indonesia yang luas ini dengan kendala-kendala, kondisi-kondisi masih luas jalan yang berbeda, kita akan tetap pada intinya adalah khusus untuk delivery system bentuk kontrak ini harus opsinya opsi multi. Jadi mungkin ada suatu daerah yang sangat terpencil di Papua sana, tidak ada kontraktor, tentu kita harus swakelola. Tidak mungkin kita lakukan PBC. Tapi ada daerah-daerah yang cocok dengan tradisional, ada yang harus kita integrasikan dalam PBC. Bahkan jalan tol itu adalah PBC plus finance kan begitu. Kita kontrakkan secara investasinya juga. Jadi itu kita akan
multi opsi ini kita akan tetap jadikan acuan bagaimana menetapkan bentuk kontrak yang cocok untuk suatu kegiatan di ruas jalan tertentu. Oke, tapi tampaknya memang PBC dan PBMC ini sudah merupakan rancangan terbaik ya dalam itu adalah jalan. bagian dari salah satu langkah strategis Bina Marga menjawab tantangan-tantangan di masa depan yang luar biasa besar. Dan yang paling dirasakan adalah ketika mereka sudah membuat, mereka terus bertanggung jawab secara terus-menerus ya. Tidak ada batasan waktu sampai yang ditentukan. Sampai tentunya. masa kontrak jangka panjang itu. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya Pak Hedi Rahadian. Mudah-mudahan terus sukses dengan pelaksanaan program PBC dan juga PBMC ini dan bisa dampaknya langsung dirasakan masyarakat bahwa tidak ada lagi jalan yang mungkin tiba-tiba ambrol kemudian rusak dan juga berlubang-lubang. Terima kasih. Dan pemirsa, kami tutup perbincangan ini sampai di sini. Public Ono tentunya masih akan berlanjut dengan dialog bersama Isyana. Tetap bersama kami.